Hari ini pun kita melanjutkan firman Tuhan yang kita sudah renungkan minggu yang lalu mengenai kisah Lot, kisah kota Sodom dan Gomora, dan bagaimana pergumulan Abraham untuk kota Sodom dan Gomora ini. Minggu yang lalu tentu saya sudah banyak menyinggung bagi kita yang datang minggu yang lalu, bagaimana kejahatan kota Sodom ini. Bagaimana Lot yang mengambil keputusan waktu dia berpisah dengan Abraham untuk tinggal di daerah dekat kota Sodom di lembah Yordan, karena dia melihat bahwa lembah Yordan itu banyak air, subur, dan hanya memikirkan soal perkara duniawi saja. Ya, tentu saya tidak bahas lagi itu. Saudara, hari ini Kisah Rasul pasal 18, ya, ini mengenai doa syafaat Abraham terhadap kota Sodom dan sekitarnya lah, termasuk Gomora. Saudara-saudaraku, ayat 16, 17, dan 18 itu menggambarkan bahwa Allah mau menyampaikan sesuatu kepada hambanya Abraham tentang rencana Tuhan terhadap kota Sodom. Rencana penghancuran kota Sodom karena kota ini sangat jahat. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tentu ada waktu-waktunya Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada kita. Bukan hanya untuk masa depan kita, bukan hanya untuk masa depan gereja kita, tetapi juga untuk hal lain di luar yang saya sebutkan tadi. Ya, tentu ada kalanya Tuhan mau menyatakan sesuatu termasuk kepada Abraham ini. Khususnya untuk kota Sodom dan Gomora. Ya, jadi tentu sebagai pelayan Tuhan, kita harus peka apa yang Tuhan mau nyatakan, apa yang Tuhan tidak mau nyatakan. Tentu ada yang Tuhan mau nyatakan kepada kita, yang harus kita kerjakan. Lalu ayat 19, saya baca Kejadian pasal 18, sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Dalam ayat ini, saya sudah singgung minggu yang lalu, kata Allah memilih mempunyai dua pengertian. Bahasa Ibrani dipakai adalah yada, di mana kata yada ini diterjemahkan bahasa Indonesia memilih. Tetapi bisa juga yada ini sering diterjemahkan adalah dia mempunyai hubungan yang intim. Bisa dua-dua dipakai. Karena Allah memilih Abraham, maka dia menyatakan kepada Abraham supaya Abraham nantinya ya mengajarkan atau memerintahkan kepada anak-anaknya dan keturunannya, supaya anak-anak dan keturunan Abraham ini melihat peristiwa Sodom dan Gomora nanti dihancurkan
orang yang jahat itu, orang yang tidak taat itu, orang yang menghina Tuhan dapat hukuman yang berat. Jadi sebenarnya peristiwa Sodom dan Gomora ini adalah bukan saja soal penghancuran terhadap kota yang jahat, masyarakat yang jahat, tetapi sebenarnya ini adalah satu pembelajaran kepada generasi berikutnya, kepada anaknya, kepada keturunannya, supaya keturunannya itu takut akan Tuhan. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting yang saya mau sampaikan kepada kita. Kita menyampaikan kepada anak kita, kepada keturunan kita, soal ada penghukuman Allah terhadap kejahatan, ada hukuman Allah terhadap dosa, bahkan nanti penghukuman final di neraka itu, supaya anak-anak kita, keturunan kita, benar-benar keturunan yang sangat mencintai Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan memusnahkan kota Sodom bukan saja mengajar kepada Lot, kepada Abraham tentang kota ini bagaimana jahatnya, kena hukuman, tetapi juga adalah pembelajaran kepada keturunan mereka, keturunan Abraham khususnya, bahwa anak-anaknya nanti harus takut kepada Tuhan. Ya. Demikian juga kalau dalam kitab 2 Petrus yang kita pelajari tadi, supaya pembelajaran kepada masyarakat zaman ini bahwa Allah kalau tidak sayang kepada zaman purba, baik Nuh, baik di zaman Abraham ini, dihancurkan semua kalau tidak taat kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Bahwa orang jahat itu bagaimanapun akan dihukum Tuhan. Supaya orang lain bisa berubah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi hari ini kita sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak bahwa dosa itu pasti dihukum. Karena Allah itu adalah Allah yang adil dan Allah itu adalah Allah yang kudus. Makanya semua dosa, semua orang berdosa kalau tidak bertobat dengan sungguh-sungguh akan mengalami hukuman. Karena generasi berikutnya tentu ada tanggung jawab kita hari ini untuk memikirkan soal kehidupannya. Memang dia bertanggung jawab sama Tuhan. Tetapi kita sebagai orang tua atau orang yang lebih tua hari ini tentu bertanggung jawab terhadap iman kerohanian kepada generasi berikutnya. Sehingga dalam ayat 19 ini katakannya supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Sebagaimana berulang-ulang saya katakan, saudara-saudara, sukacita orang tua yang mencintai Tuhan melihat keturunannya adalah supaya keturunannya ini hidup sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tentu kita tidak munafik. Kalau anak kita lebih sukses secara keuangan, secara ekonomi, secara pendidikan, tentu itu bagus sekali. Tetapi kalau dia sukses hanya soal pendidikan, soal ekonominya, tapi kalau kerohaniannya nanti tidak diikutinya jejak orang tuanya, bahkan kita kerohaniannya lebih baik dari kerohanian orang tuanya, tentu ini sangat menyedihkan hati kita. Ya. Saudara tahu salah satu imam dalam perjanjian lama namanya Imam Eli. Diizinkannya, dibiarkannya, tidak dilarangnya anaknya itu tidak hormat sama Tuhan.
Seharusnya dia tegur anaknya, karena dua anaknya itu dalam ibadah, dalam ya ada korban orang-orang Israel pada waktu itu, dia ngambil duluan. Ya, jadi ini pembelajarannya saudara-saudara. Lalu setelah malaikat itu pergi, ya pasal ini semuanya kalau saya tidak salah ada 6 kali Abraham meminta kepada Tuhan supaya Allah tidak menghukum kota Sodom. Minggu lalu saya sudah singgung. Abraham itu hidupnya sudah senang. Secara materi dia kaya. Abraham itu tentu berbahagia secara kerohanian, dia baik. Walaupun anaknya belum ada pada waktu itu. Hambanya banyak, ternaknya banyak, dia kaya sekali. Saudara, tapi dia masih berdoa untuk kota Sodom supaya jangan dimusnahkan Tuhan. Tentu bukan saja karena Lot ada di sana, keponakannya. Tapi karena dia memang mengasihi kota ini. Sebenarnya bisa saja dia berkata, oh nggak apa-apa lah, kalau memang saya senang hidup di sini, wajar kok kota Sodom itu dihancurkan karena memang jahat. Bahkan sebelumnya dia sudah, ya waktu Sodom itu dan sekitarnya dikalahkan oleh raja yang lain, dia bertindak. Karena Lot ikut tertawan, dia bertindak dengan sungguh supaya dibebaskan. Jadi hari ini, mengapa kita berdoa syafaat? Karena kita mengasihi apa yang kita doakan itu. Berdoa syafaat artinya adalah bukan berdoa untuk diriku, tapi aku berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk suku yang lain. Berdoa untuk bangsa yang lain. Ya. Dan dia 6 kali. Dan pertama sekali dikatakannya, dia sangat mengerti tentang prinsip hukuman. Kalau ada orang yang benar di situ 50, Tuhan, apakah engkau hancurkan kota Sodom itu? Engkau kan Allah yang adil. Dan tidak mungkin engkau binasakan orang yang setia, orang yang beriman dan yang tidak beriman. Kan dia tahu. Orang yang beriman itu tidak mungkin dia hancurkan bersama dengan orang yang tidak beriman. Apakah ada 50 untuk hancurkan? Tuhan katakan tidak. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kota yang besar pada waktu itu, penduduknya makmur, karena memang di lembah Jordan itu sangat subur, sampai disebut seperti taman Tuhan atau seperti lembahnya di Mesir yang airnya banyak karena dialiri oleh sungai Nil. Makmur di satu sisi, tapi jahatnya luar biasa. Minggu lalu saya sudah singgung kejahatannya. Sehari 50 pun orang yang benar tidak ada. Ya. Kalau ada 50, saya tidak hancurkan, kata Tuhan. Ini doanya pertama. Lalu mundur lagi. Bagaimana kalau 45 Tuhan ada orang benar di sana? Engkau hancurkan kan? Oh tidak, kata Tuhan, tidak. Bagaimana kalau 40? Oh itu juga tidak. Bagaimana kalau 30? Juga tidak. Bagaimana kalau ada 20 orang benar? Tidak. Sekali lagi Tuhan, jangan marah katanya. Bagaimana kalau ada 10? Kalau 10 pun ada orang benar di situ, saya tidak hancurkan, kata Tuhan. Makanya tuh saya baca perikop pasal 18 ini semua, saya
sangat terkejut. Penduduk yang makmur, perekonomian yang hebat, kota yang lumayan besar, tapi cari 10 saja orang benar tidak ada. Kalau 10 saja orang benar tidak dihancurkan, 10 pun tidak ada. 6 kali dia berdoa, saudara-saudara, untuk kota Sodom ini 6 kali. Lot nggak tahu dia didoakan kota Sodom. Lot nggak tahu, nggak dikasih tahu. Apa prinsip yang paling penting dalam berdoa syafaat ini, saudara-saudara? Yang pertama saya kira adalah soal ketekunan mendoakan dengan sabar. Orang yang senang olahraga, lomba lari, beda lomba lari maraton dan sprint. Sprint 100 meter atau 200 meter lah. Di situ yang paling penting kecepatan. Tapi kalau maraton itu bisa 20 km, 40 km, 50 km. Yang dibutuhkan adalah daya tahan. Doa syafaat ini biasanya yang dituntut oleh Tuhan bagi kita untuk mendoakan negara tertentu, mendoakan misionaris, mendoakan pemerintahan kita. Soal konsistensinya terus-menerus dalam jangka yang lama, mungkin juga lama baru dijawab doa itu. Ya, lama baru dijawab doa itu. 6 kali. Jadi saya berharap pagi ini, karena saya akan selesaikan hari ini tentang kisah Lot ini, kita keluarga GKMI Karispia di Medan ini, mari kita mulai banyak mendoakan pemerintahan kita, penginjilan, bukan saja misionaris kita yang kita utus, tapi kita lihat informasi suku-suku yang terabaikan. Tetapi bukan hanya sekali, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, tapi membutuhkan daya tahan yang lama, mungkin bertahun-tahun, terus-menerus. Dan disinilah tantangannya yang sering orang gagal. Ya, sama seperti kalau kita camp, Bapak Ibu. Pulang camp itu 1 minggu, 2 minggu pertama, wah semangatnya luar biasa. Saya masih ingat pertama sekali grassroots di Jakarta, karena saya ikut di grassroots Jakarta itu, waktu Pak Hong ceritakan misi itu adalah hati Allah, di mana-mana berjumpa dengan para peserta grassroots itu, hamba-hamba Tuhan, majelis, ya jemaat begitu, statement itu kuat. Oh, misi adalah hati Allah. Tapi akhirnya nggak lama bertahan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu, kita sudah sering mendoakan doa syafaat untuk pemerintahan. Kalau kitab Timotius yang kita baca minggu lalu, untuk pemerintahan, untuk raja-raja katanya, tentu kita bukan raja, untuk ya, semua orang lah begitu, untuk negara-negara yang lain. Ya, karena ini hak istimewa bagi kita, walaupun nggak sampai ke Cina, kita bisa doakan negara Cina itu terus. Nggak ke Filipina, tapi bisa kita doakan Filipina terus-menerus. Karena kalau sudah itu di hati kita, mendoakan satu topik doa itu, sekarang gampang kita dapat informasinya. Lewat internet kan bisa kita dapat informasinya. Kita doakan terus-menerus. Sama kalau orang berpacaran, Bapak Ibu, yang muda-mudi hari ini yang berpacaran. Di dompetnya pun ada gambar pacarnya. Di dompetnya, nggak jadi lihat. Karena di situ hatinya. Kita pun kalau di situ hati kita dalam berdoa sama dia, kan pasti kita berikan waktu kita.
Karena hak istimewa kita. Mungkin juga kita sampai mati nggak pernah ke Cina, sampai mati kita nggak pernah ke Arab Saudi, sampai mati kita mungkin nggak pernah ke Afrika, tapi dengan doa kita, kita bisa berdoa untuk negara itu, untuk kota itu, untuk presiden kita misalnya, terus. Untuk bangsa kita terus menerus kita berdoa. Dan itu membutuhkan ketekunan, itu kan hupomone, dalam arti daya tahan dalam semua rintangan dan tekanan, kita terus bertahan untuk mendoakannya. 6 kali, saudara-saudara, luar biasa. Padahal nggak ada kepentingannya kali sebenarnya bagi Abraham, tapi dia berdoa supaya jangan dihancurkanlah kota ini walau jahat. Biarlah belas kasihanmu turun, kira-kira seperti itu. Ya, untuk kota yang jahat itu. Hari ini pun saudara-saudara, banyak kita lihat kejahatan di sekitar kita. Seolah-olah orang tidak takut lagi berbuat dosa. Memang tidak seperti Sodom dan Gomora kali. Tapi dalam arti, tapi kadang-kadang saya lihat orang tidak takut lagi berbuat dosa. Bisa kesal timbul dalam hati kita, bisa kesal. Bukan belas kasihan, tapi kesal. Seharusnya kan belas kasihan, Tuhan, selamatkanlah mereka. Waktu saya di sekolah Alkitab, dosen saya berkata begini, ada satu negara di dunia ini yang sangat sulit diinjili. Negara itu tertutup, tapi penduduknya ada di seluruh dunia dari keturunan bangsa itu. Lalu apa dikatakan dosen ini? Saya pernah berjumpa satu persekutuannya di Jakarta, ya, berkata, orang percaya dari negara itu ataupun ya keturunan dari suku di negara itu ada di seluruh dunia punya satu hati. Mereka sekali seminggu berdoa untuk negeri. Bisa bayangkan? Sekali seminggu. Misalnya lah kalau ada orang Indonesia, ada di seluruh dunia, orang Kristen misalnya, dia ada kontaknya. Zaman dulu bukan seperti sekarang, udah ada seperti ini, internet gampang begitu, ya susah. Tapi mereka punya surat pada waktu itu. Sekali seminggu orang percaya itu mendoakan negara itu, Tuhan selamatkanlah negara itu. Dan hari ini di negara itu salah satu negara yang paling banyak orang percaya di sini. Apakah seperti memakan cabai di situ dimasuk pedas? Tidak. Butuh waktu puluhan tahun, bahkan 100 tahun mereka tekun terus berdoa. Tapi doanya itu terus. Saya kira kita hari ini suami istri yang kita sudah berumah tangga, mungkin kita bisa diskusikan negara mana yang kita doakan. Misalnya kalau ada misionaris kita di T, terus menerus kita doakan negara T itu. Ya. Terus kita doakan. Bukan pun tiap hari misalnya, entah 2 kali seminggu setiap kami rumah tangga kami doakan terus. Atau kita pilih negara yang lain lagi selain negara T misalnya. Atau di provinsi ini. Kita tahu ada provinsi yang sulit. Terus kita berdoa. Kita lihat informasi mengenai provinsi ini. Terus kita berdoa. Berdoa syafaat. Kan kalau kita berdoa untuk diri kita kan kita ingat. Berdoa untuk keluarga kita ingat. Berdoa untuk anak kita tidak pernah lupa. Ya, sebagaimana kita tidak lupa berdoa untuk diri kita, untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, tentu kita tidak pernah lupa, tapi di sana pun nggak pernah lupa juga. Apakah hasilnya langsung kelihatan? Tidak. Tadi saudara kita Bu Son banyak bercerita tentang perjuangan pergumulan. Saya pikirkan, begitu program baik itu waktu di Penang, apakah tiba-tiba langsung
Bisa 7 bulan baby itu dalam kandungan? Nggak bisa. Ya, tahap demi tahap sampai nanti bulan 11 melahirkan. Terus, tapi baru-baru ini kita berdoa. Bagaimana dan saudara berinci, kita kadang-kadang khawatir mengalami. Jadi berdoa syafaat itu adalah membutuhkan ketekunan, kesabaran, daya juang dalam daya juang waktu yang lama. Ya, jadi praktisnya adalah setiap keluarga, mari kita berdoa pertama pasti adalah negara T harus kita doakan dalam topik doa kita. Tapi selain negara T ini, kita pilih salah satu negara lagi. Kita suami istri dan anak-anak. Terus kita doakan. Doakan pemerintahan kita. Terus doakan. Ya. Sebagaimana kita sekarang COVID ini, saya kira, ya, nggak pun saya kasih tahu, saya sudah yakin lah. Hampir tiap harinya kita doakan supaya cepat selesai. Ya. Jadi praktisnya doakan negara T itu, doakan salah satu negara lagi, yang ketiga doakan salah satu provinsi yang mungkin paling sulit Indonesia ini, atau yang kita yakinlah kita doakan. Lalu bisa kita doakan yang keempat, mungkin kita doakan adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok, hamba Tuhan kita yang melayani. Terus kita doakan. Saya yakin, sebagaimana saya katakan beberapa waktu yang lalu, salah satu kebahagiaan kita adalah karena Allah itu belum pun dijawabnya doa kita itu, tapi Allah yang sudah mendengar. Saudara, mari kita lihat pasal 19 ayat 27 sampai 29. Bagaimana doa Abraham ini, apakah dijawab Tuhan? Ketika Abraham pagi tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Jordan, maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur kuburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Jordan dan menunggang balikan kota-kota zaman Lot. Ini sangat indah sekali kalimat sesudahnya. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saya senang sekali kalimat ini. Maka Allah ingat akan Abraham yang berdoa syafaat itu. Ya. Allah ingat, Allah mendengar yang kita ini, walaupun tidak semua dijawab Tuhan. Kenapa tidak dijawab Tuhan? Kota Sodom itu tidak dihancurkan karena memang nggak ada 10 orang yang benar di situ. Tetapi Lot diselamatkan Tuhan. Diingatnya doa Abraham, diingatnya Abraham. Mungkin kita di kamar sendiri, waktu malam, waktu semua orang tidur, kita sudah berdoa syafaat untuk negara-negara tertentu, kota-kota tertentu. Allah ingat, Allah dengarkan sungguh-sungguh. Tapi bukan hari ini didoakan, besok langsung dijawab Tuhan. Bisa, tapi jarang. Karena doa syafaat membutuhkan waktu. Jadi doa syafaat ini sedang diuji Tuhan kita adalah apakah kita sabar, apakah kita tahan dalam jangka waktu yang lama mendoakan topik doa kita itu. Jadi prakteknya hari ini, praktisnya hari ini, semua keluarga, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak dan remaja, coba kita mulailah hari ini. 4 saja topik doa kita dalam doa syafaat ini yang terus mesti doakan. Negara T, salah satu negara yang kita pilih, salah satu provinsi yang kita pilih,
Pemimpin negara kita, presiden kita dan menterinya terus kita doakan. Tentu yang lain banyak. Ya bisa hamba-hamba Tuhan yang lain, program penginjilan yang lain, misionaris-misionaris yang lain itu banyak. Jadi sebenarnya bagi orang percaya itu nggak ada kekurangan topik doa. Nggak ada kekurangan. Ya, kalau kita tahu 24 jam pun bisa berdoa, sebenarnya nggak ada kekurangan topik doa. Ya, kita yang nggak mau berdoa maka seolah-olah kurang topik doa, karena nggak berikan waktu. Jadi diingat ya, karena saya mau singgung sedikit mengenai keluarga Lot ini hasilnya. Saudara-saudaraku, rupanya dua anak gadis Lot sudah bertunangan. Itu yang saya singgung minggu lalu. Kalau dekat dengan orang yang jahat itu, lama-kelamaan iman itu akan tergerus juga. Ditunangkannya lah anaknya dengan orang yang tidak percaya ini. Karena hanya takut sekali, tidak punya keturunan. Lalu waktu malaikat katakan, siapa lagi kah kerabatmu di kota ini? Kasih tahu sama dia. Mari kita lihat pasal 19 ayat 14 dikatakan begini. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan katanya. Anaknya perempuan katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Apa jawaban calon menantunya itu? Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ini ya. Ini pengalaman kita menyampaikan firman Tuhan. Kita nyatakan soal keselamatan, kita nyatakan soal hukuman Tuhan. Banyak orang menganggap itu hanya olok-olok. Bisa bayangkan calon menantunya waktu dikasih tahu, mari kita keluar karena sebentar lagi dihancurkan kota kita ini karena kejahatan semua. Apa kata menantunya? Dianggapnya mertuanya ini, calon mertuanya ini hanya olok-olokan saja. Saudara-saudaraku, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan anggap rendah kalau Tuhan berkata-kata, baik soal hukuman, baik soal keselamatan. Jangan anggap, oh ini olok-oloknya ini. Karena belum terjadi. Begitu juga zaman Nuh. 120 tahun lamanya Nuh membangun bahtera dan mengabarkan Injil. Orang lain mungkin menganggap olok-olok saja. Jangan-jangan dianggapnya Nuh itu gila. Ini calon menantu. Nggak mau. Saudara, kita singgung sedikit di belakang. Waktu Lot dan Abraham berpisah. Lot ini hanya melihat lembah Jordan. Oh, ini bagus sekali, banyak airnya, rumputnya hijau. Nanti kalau domba saya di sini tambah banyak, kami tambah kaya. Jadi harapan Lot itu sebenarnya tinggal di lembah Jordan itu adalah supaya tambah kaya, jangan-jangan bisa melebihi Abraham juga. Dipilihlah yang banyak airnya, hijau mungkin rumputnya, tambah senang hidupnya. Tapi apakah tambah senang hidup Lot ini kalau pertimbangannya tadi? Dia tidak tanya Abraham bagaimana kebijaksanaan Abraham. Dia mau Abraham saja sebenarnya. Tidak. Apa kesulitan Lot yang kita lihat? Yang pertama, saudara-saudara, di dalam kitab 2 Petrus tadi, tersiksalah Lot ini karena kejahatan kota Sodom. Tiap hari dia lihat, tersiksalah hati Lot ini. Bagaimana tidak tersiksa kalau di sekitar kita semua perampok misalnya, atau semua tukang garong misalnya dekat rumah kita. Tidak mau kita takut.
Ya, di rumah takut. Dia bayangkan di kota itu semua homoseks akan tersiksa hidupnya. Tiap hari dilihat saja. Dan yang kedua, dia diserang oleh raja yang lain, ditawan. Karena pikirannya tadi, oh sudah hijau, sudah. Makanya kalau mengambil keputusan ini salah. Masa depan pun susah. Abraham lagi harus turun tangan. Mengalahkan raja itu. Tersiksa hidupnya, ditawan oleh musuh. Harus Abraham yang turun tangan. Lalu yang ketiga, saudara, kalau kita lihat pasal 19 ini, ya, ayat 26, mari kita lihat. Pasal 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang lalu menjadi tionggang. Bisa bayangkan? Istri yang paling dekat dengan Lot pun karena tidak mendengarkan suara Tuhan, jadi tionggang. Dulu dipikir Lot ini, kalau saya dekat dengan lembah Jordan ini, dekat Sodom ini, tambah kaya, tambah makmur, tambah sukacita hidup ini. Tapi sebaliknya yang terjadi, tersiksa terus jiwanya tiap hari, istrinya pun jadi tiang garam, tiga. Semua hartanya hancur, rumahnya pun hancur semua. Penduduk kota Sodom dan Gomora itu hancur, hewan-hewannya semua. Tidak ada lagi tinggal apapun. Lalu yang paling menyedihkan, saya singgung minggu yang lalu. Mereka pergi ke kota Zoar itu, tapi tidak lama di situ pergi ke gunung. Tinggal dengan 2 anak gadis, dan dia sudah tua, Lot ini. Semua ini yang dicita-citakannya gagal semua. Sudah hancur semua. Akhirnya dengan satu strategi, anaknya ini ngasih dia mabuk, dan akhirnya berhubungan seks. Bukankah itu sangat menyedihkan? Kehidupan Lot ini dengan anak gadisnya dia berhubungan, walaupun dia tidak sadar, tidak tahu. Masih berkata kita hari ini pemuda-pemudi yang remaja, bergumulah sama Tuhan, apa kehendak Tuhan untuk kita. Kalau salah ngambil keputusan, akan tersiksa hidup ini. Salah ngambil keputusan soal teman hidup, lihatlah akan tersiksa hidup ini. Salah ngambil keputusan soal panggilan hidup, akan tersiksa hidup ini. Salah ngambil keputusan hanya pertimbangan dunia semata-mata, akan tersiksa hidup ini kalau enggak itu kehendak Tuhan. Bukan hanya tersiksa hidup ini, orang lain pun jadi sibuk. Abraham jadi sibuk. Sibuk. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, mari saya berkata kepada kita dengan kisah ini, kalau saya bisa melihat yang pertama tadi kita baca, kasih taulah kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, supaya dia hidup benar sesuai dengan perkataan Tuhan. Kepada anak-anak kami, pemuda-pemudi, remaja, jangan anggap enteng tuamu kalau orang tuamu menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Jangan anggap rendah. Kalau kalian nanti salah tidak mengikuti perkataan Tuhan yang diajarkan orang tuamu kepadamu, lihatlah peristiwa Lot ini. Lihatlah peristiwa menantunya Lot ini. Lihatlah peristiwa istrinya Lot ini. Karena mengolok-olok orang yang menyampaikan perkataan Tuhan. Hari ini banyak orang mengolok-olok perkataan Tuhan. Tapi tunggu waktunya, saudara-saudara.
Kisah ini disampaikan Tuhan kepada kita pada generasi ini supaya jangan mempermainkan Tuhan. Semua kejahatan, semua dosa pasti dihukum. Tetapi ada anugerah bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Ya. Ada anugerah. Dan hari ini kepada kita semua tanpa kejadian itu dalam kebaktian kita hari ini. Mulailah, berilah waktu kita tiap-tiap hari. Dalam waktu kita tenang, bukan waktu kita sibuk. Kita berdoa untuk doa syafaat kita. Untuk negara T, untuk negara tertentu yang kita pilih, provinsi tertentu. Pemerintahan kita terus-menerus kita doakan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di pelosok, baik di kota yang kita ingat. Para misionaris, terus kita doakan. Belum pun ada jawaban yang kita lihat, tapi terus kita doakan. Saudara, sama seperti pengasuh anak. Baru saja saya lihat anak saya sepertinya lahir. Tapi rupanya Tessa beberapa hari yang lalu sudah 18 tahun. Seperti baru rasanya. Karena masih ingat bagaimana dia waktu kita pindah ke gereja ini. Baru pindah beberapa saat dia lahir. Baru kemarin rasanya. Sudah 18. Anak-anak kita hari ini saya lihat dulu bagaimana waktu lahirnya, bagaimana sekarang sudah besar. Sebentar lagi udah gadis, sebentar lagi udah pemuda, sebentar lagi udah menikah. Tidak terasa. Seperti ini juga kita berdoa sahabat ini sebenarnya. Sepertinya kapan dijawab. Tapi Tuhan dengar, Tuhan ingat. Tuhan ingat. Ya, inilah firman Tuhan hari ini kepada Bapak Ibu, kepada kita, kepada saya juga yang mengumpuli ini. Saya simpulkan 2 kali kita kebaktian ini. Yang pertama adalah Lot itu kejahatannya adalah waktu dia berpisah dengan Abraham. Dia tidak tanya Abraham atau dia berkata kepada Abraham, ikutlah Abraham kemana Abraham pergi. Dia sengaja berpisah dengan Abraham yang dipanggil Tuhan. Dan panggilan itu bersama dengan berkat Tuhan. Tapi dia hanya memikirkan soal hijaunya, banyaknya air di lembah Jordan. Rupanya dekat dengan Sodom dan Gomora. Jadi saya katakan, gumulilah kehendak Tuhan bagi kita semua. Jadi apa di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, apa panggilan Tuhan, kita gumuli sungguh-sungguh. Jangan asal saja mengambil keputusan. Karena sekali kita ambil keputusan salah, tentu banyak kesedihan, banyak ratapan di dalam hidup ini. Yang kedua, orang yang biasanya dekat dengan kejahatan itu akan mengalami goncangan dalam hidup. Dan kadang-kadang imannya pun tergerus. Seperti Lot ini. Memang dia orang benar. Tapi di tiap hari dia sama dengan orang jahat itu. Akhirnya anaknya pun mau dimenikahkannya dengan orang yang tidak benar. Calon menantunya ini mengolok-olok perkataan Tuhan yang disampaikan. Bisa bayangkan sakitnya hati. Dan yang ketiga, kalau kita belajar dari Abraham, dia walaupun sudah diberkati Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan. Tapi kasihnya begitu mendalam untuk daerah lain, untuk kota-kota yang lain. Bahkan dikatakan dia berdoa syafaat untuk kota yang jahat sekalipun. Jadi kalau semakin banyak kita lihat kejahatan di muka bumi ini, saya berkata, supaya semakin banyak doa kita untuk orang-orang jahat. Semakin banyak kita lihat kekristenan, supaya semakin kita berdoa untuk daerah itu. Suatu saat Tuhan ingat semua yang kita doakan ini dan Tuhan jawab. Yang terakhir, Lot ini berpikir
Kalau saya ngambil keputusan kemari, saya akan diberkati secara materi. Saya akan semakin makmur, semakin bahagia. Tapi karena keputusannya salah, bukan tambah makmur. Bahkan semua yang dia miliki hancur semua, termasuk istrinya pun jadi tiang garam. Dan hidupnya sangat menyedihkan di hari tua. Harusnya Bapak, Ibu, dan saya hari ini di hari tua nanti kita evaluasi, kita mengenang hidup kita, dan kita berkata kepada Tuhan, oh Tuhan terima kasih. Rupanya Engkau memimpin hidup kami. Mulai dari awal, mulai sejak saya bertobat sampai hari ini, saya memuji Tuhan. Tapi kalau kita salah melangkah, kita akan mengevaluasi hidup kita. Aduh, terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak salah, terlalu banyak kesedihan yang saya alami. Tapi memang sudah berlalu itu semua dan tidak mungkin diperbaiki. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini, setelah 2 minggu berturut-turut kami membahas tentang keluarga Lot ini, dan doa syafaat Abraham ini, tentu bukan menambah pengetahuan kami, tapi ada tindakan nyata. Supaya tambahlah doa syafaat kami kepada negara yang sedang kami layani. Kami pilih negara-negara tertentu di dunia ini yang mungkin sulit pekabaran Injil. Yang kejam terhadap pekabaran Injil di sana. Kami doakan terus-menerus. Kami pilih salah satu provinsi di negara kami ini yang paling sulit dilayani. Atau satu suku yang paling sulit dilayani. Kami terus berdoa. Berlutut di hadapan Tuhan. Terus-menerus. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai Tuhan menjawab doa kami sebagaimana Tuhan mengingat Abraham. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Supaya anak-anak kami, pemuda-pemudi dan kami semua di sini, jangan salah mengambil keputusan. Baik dalam panggilan ditetapkan Tuhan, pekerjaan yang ditetapkan Tuhan, keluarga yang ditetapkan Tuhan, supaya jangan kami salah memilih, karena begitu kami salah memilih, akan banyak kesedihan, akan banyak keperihan yang kami alami, seperti Lot berada di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora itu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa, supaya kami tidak menganggap enteng firman Tuhan. Sama seperti calon menantu Lot dan istrinya Lot. Menantunya itu menganggap olok-oloklah perkataan Tuhan. Dan istrinya itu menganggap tidak terlalu penting firman Tuhan sehingga dia menoleh ke belakang padahal sudah dilarang sebelumnya. Demikian juga hamba-Mu berdoa buat anak-anak kami, pemuda-pemudi, remaja, sekolah minggu. Supaya kami sungguh-sungguh mendoakan mereka. Supaya mereka pun jangan pernah mengolok-olok firman Tuhan atau menganggap enteng firman Tuhan. Karena bahaya yang akan menunggu mereka. Tapi biarlah anak-anak kami akan meneruskan perjuangan yang kami lakukan hari ini. Meneruskan iman yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati kami. Supaya mereka lah meneruskan pelayanan ini. Iman yang sudah ada dalam diri kami semuanya. Bahkan Engkau pakai mereka Tuhan lebih baik dari kami. Terpujilah Dikau Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.